Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara, semester 3. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Nurul Safitri, Nuraisyah, Anggi Eka Suci, dan Mutiara Latifah Zahra. Video presentasi ini kami buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Keuangan Negara dengan dosen pengampu Ibu Nur Haira, SIP, MIP. Baik, daerah-daerah apa saja yang termasuk ke dalam otonomi khusus? Di sini kami akan menjelaskan daerah apa saja yang termasuk ke dalam otonomi khusus yang akan dibacakan oleh teman-teman kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nurul Safitri dengan NIM 105611105721. Di sini saya akan menjelaskan mengapa Papua diberikan otonomi khusus. Provinsi Papua diberikan otonomi khusus karena untuk peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Papua sesuai prinsip-prinsip otonomi daerah, sehingga otonomi khusus sebagai langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh demi tuntasnya masalah-masalah di Papua dengan mengacu pada asas-asas otonomi daerah. Dasar hukum otonomi daerah khusus ini tertuang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 135 dan Lembaga Negara Nomor 4151 yang telah menjadi Perub Nomor 1 Tahun 2008. Sejak tahun 2017 pemerintahan mengucurkan anggaran lebih dari 11 triliun per tahun ke provinsi-provinsi di Papua tersebut. Terbentuk dana otonomi khusus serta dana bantuan infrastruktur. Untuk tahun 2022 pemerintahan mengalokasikan dana otonomi khusus atau otsus sebesar 8,5 triliun serta dana tambahan infrastruktur provinsi di wilayah Papua sebesar 4,37 triliun. Jika ditotalkan, anggaran Papua ini mencapai 12,88 triliun. Jika dibandingkan dengan relasi tahun sebelumnya berjumlah 11,93 triliun. Adapun dalam RAPBN 2023 pemerintahan kembali menaikkan anggaran dana tambahan untuk Papua sebesar 4,5 miliar. Perkenalkan, nama saya Anggi Eka Suci dengan NIM 105611104721 bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung menyelenggarakan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai daerah otonomi yang berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintah daerah selama ini. Jakarta adalah ibu kota negara dengan sumber otonominya di level provinsi. Undang-Undang 29/2007 Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, sebagaimana provinsi lain diletakkan pula sebagai wilayah administrasi pemerintah pusat. DPR DKI menyepakati rancangan anggaran pendapatan belanja daerah RAPBD 2002 yang diusulkan jajaran Anies sebesar 82,47 triliun. Jumlah ini berkurang sebesar 2,41 triliun dari usulan Pemprov DKI yang termuat dalam kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara KUA sampai PPAS tahun anggaran 2002 dengan nilai 84,88 triliun. Perkenalkan, nama saya Nuraisyah dengan NIM 105611105621. Mengapa daerah istimewa Yogyakarta disebut dengan daerah otonomi khusus? Sejak tanggal 15 Agustus 1950, Undang-Undang Republik Indonesia mengesahkan bahwa Yogyakarta adalah daerah istimewa yang setara dengan provinsi.
Keistimewaan ini dituliskan dalam undang-undang karena status Yogyakarta yang istimewa dengan sistem otonomi daerah yang khusus. Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Keberadaan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sejak zaman dahulu menjadi asal mula munculnya status istimewa ini. Dana keistimewaan Yogyakarta telah mencapai 1 triliun pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi dan dana keistimewaan sebesar 1,3 triliun. Sementara di tahun 2021, alokasi dana keistimewaan dari pemerintah pusat sebesar 1,32 triliun, lalu di tahun 2022 sebesar 1,32 triliun. Perkenalkan, nama saya Mutiara Latifah Zahra dengan NIM 10561110731. Di sini saya akan menjelaskan mengapa Provinsi Aceh termasuk dalam provinsi yang menerima otonomi khusus. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Aceh berhak menerima alokasi dana otonomi khusus, pemberian otonomi khusus atau kewenangan khusus oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh melalui konsep desentralisasi asimetris bertujuan untuk merangkul Provinsi Aceh tetap berada dalam kesatuan NKRI dan mensejahterakan masyarakat Aceh. Aceh diberikan otonomi khusus merupakan suatu desentralisasi asimetrik sebagai jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang menginginkan pemisahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana otonomi khusus sesuai dengan ketentuan pada pasal 183 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dana otonomi khusus yang diberikan selama 20 tahun dan dimulai sejak tahun 2008. Berdasarkan dana otonomi khusus untuk tahun pertama 2008 hingga tahun ke-15 2022, besarnya setara dengan 2% dari plafon dan alokasi umum nasional. Sedangkan untuk tahun ke-16 2023 hingga tahun ke-20 2028 besarnya setara dengan 1% dari plafon dana alokasi nasional. Secara kumulatif, dana otonomi khusus hingga tahun 2019 sudah diberikan sebesar 73,3 triliun. Itulah tadi beberapa uraian yang kelompok 8 sampaikan tentang daerah apa saja yang termasuk ke dalam daerah otonomi khusus. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.